Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dipresentasikan di kelas. Baik, nama saya Muhammad Ataul Mukhid, NIM 630102300054. Program Studi Perbankan Syariah. Baik, langsung saja masuk ke materi. Materinya yaitu maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba adalah usaha atau proses perusahaan untuk mencapai keuntungan tertinggi. Jadi prinsipnya adalah laba maksimum tercapai ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, MR sama dengan MC. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Gambar tersebut menggambarkan hubungan antara biaya marginal, MC, pendapatan marginal, MR, dan total keuntungan dalam konteks teori ekonomi mikro, khususnya dalam perusahaan untuk menganalisis keuntungan. Itu ada grafik atas MC dan MR. MC sendiri yaitu biaya marginal, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit barang tambahan. Untuk MR sendiri yaitu pendapatan marginal, pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan suatu unit tambahan. Untuk titik di mana MC sama dengan MR adalah kondisi maksimalisasi keuntungan. Jadi pada titik ini perusahaan memproduksi jumlah barang optimal karena tambahan pendapatan dari suatu unit terakhir sama dengan tambahan biaya produksinya. Untuk grafik yang di bawah yaitu total keuntungan. Total keuntungan digambarkan sebagai parabola yang naik hingga mencapai puncak maksimum dan kemudian menurun. Jadi pada bagian kiri puncak berlaku MR MC yang berarti menambahkan produksi akan meningkat keuntungan. Untuk di bagian kanan puncak berlaku MR MC yang berarti menambah produksi, justru akan mengurangi keuntungan. Lalu untuk puncak parabola menunjukkan keuntungan maksimal yang terjadi saat MC sama dengan MR seperti yang terlihat pada grafik atas. Jadi perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada kuantitas di mana MC sama dengan MR. Sebelum titik ini MR MC, perusahaan harus terus meningkatkan produksi setelah titik ini MR MC di bagian yang kanan. Perusahaan harus mengurangi produksi. Selanjutnya maksimalisasi laba dalam pandangan Schuler. Jadi maksimalisasi laba dalam pandangan Schuler merujuk pada konsep dasar ekonomi kapitalis, di mana tujuan utama suatu perusahaan atau individu adalah memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya. Jadi dalam pandangan ekonomi Schuler, maksimalisasi laba sebagai suatu kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan suatu individu. Jadi teori ekonomi Schuler ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kaitan dengan masalah distribusi. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian produk bagi faktor-faktor produksi. Sebaliknya, Islam menggunakan pendekatan instruksional dalam masalah distribusi. Pada dasarnya, Islam lebih suka memperlakukan nilai produk keseluruhan dikurangi dengan depresiasi dan gaji minimum sebagai laba yang dibagi antara pekerja dan pemilik modal atau dasar keadilan. Jadi, ajaran Smith yang cukup terkenal bahwa pengerjaan kepentingan diri secara otomatis dapat meningkatkan kebaikan kolektif dalam sistem berusaha yang bebas. Maksudnya, ketika individu mengejar kepentingan mereka sendiri dalam ekonomi bebas, hasilnya secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini dikenal sebagai the invisible hand atau tangan tak terlihat. Jadi dalam sistem ekonomi yang bebas, individu atau pengusaha perusahaan memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, misalnya dengan menghasilkan produk yang diinginkan konsumen atau menawarkan jasa yang dibutuhkan. Jadi dalam model ini,
Para usahawan selalu bersaing untuk memperoleh laba pribadi dalam suatu industri yang terbuka. Persaingan sempurna dalam pengertian bahwa para pembeli secara individual tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan harga di pasar. Selanjutnya ada gambar kurva. Kurva tersebut merupakan representasi kurva dalam ilmu ekonomi, khususnya terkait dengan konsep laba normal dan ringkasan dengan struktur pasar serta efisiensi alokatif. Untuk sumbu vertikal sendiri yaitu mewakili harga atau pendapatan per unit. Untuk sumbu horizontal mewakili jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam dan dijual. Kurva permintaan sendiri menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva permintaan cenderung menurun karena hukum permintaan, yaitu harga turun, permintaan naik. Untuk kurva MR, pendapatan marginal yang menggambarkan tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan suatu unit tambahan. Dalam pasar tidak sempurna, kurva MR lebih rendah daripada kurva permintaan. Untuk kurva MC, yaitu marginal cost, biaya tambahan untuk memproduksi suatu unit tambahan. Kurva MC sendiri berbentuk U karena efek skala ekonomi. Selanjutnya ada kurva AC, yaitu biaya rata-rata total yang dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Untuk titik P itu kan equilibrium, menunjukkan tingkat output di mana laba normal terjadi. Di titik ini pendapatan marginal MR sama dengan biaya marginal MC dan harga yang ditetapkan adalah P. Untuk PO yaitu harga awal dan P1 harga lebih rendah. Jadi perbedaan harga mencerminkan potensi variasi dalam efisiensi produksi atau struktur pasar. Misalnya pasar persaingan sempurna dan monopoli. Selanjutnya yaitu ada laba normal. Pada tingkat ini, perusahaan tidak menghasilkan laba ekonomi tambahan karena hanya menutupi biaya eksplisit dan implisit. Jadi di titik ini dianggap tidak memiliki aspek etis karena fokusnya hanya pada efisiensi ekonomi, bukan pada kesejahteraan sosial. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa konsep laba normal lebih mengacu pada keseimbangan ekonomi tanpa mempertimbangkan perdagangan, moral atau etika dalam distribusi sumber daya. Ya, untuk selanjutnya yaitu laba normal adalah keuntungan yang dianggap cukup layak untuk menjalankan bisnis tetapi tidak memberikan dampak signifikan kepada pekerja, konsumen atau masyarakat umum. Jadi laba ini tidak melibatkan aspek etis dalam distribusinya. Namun dalam kondisi kompetisi monopolistik, laba supernormal dapat muncul, yaitu keuntungan yang sangat besar karena perusahaan memiliki kontrol pasar. Jadi hal ini seringkali menyebabkan eksploitasi pekerja melalui upah rendah dan konsumen melalui harga tinggi yang hanya menguntungkan pemilik modal. Yang selanjutnya ada posisi laba secara islami. Jadi dalam ekonomi scholar, maksimalisasi laba difokuskan pada aspek teknis, yaitu menemukan titik optimal di mana marginal revenue MR sama dengan marginal cost MC untuk menentukan kombinasi harga output yang menghasilkan keuntungan maksimum. Namun dalam Islam, maksimalisasi laba dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan keadilan, sehingga titik optimal tidak hanya didasarkan pada MR sama dengan MC, tetapi juga pada prinsip-prinsip Islam tentang bisnis, perlindungan konsumen, dan bagi hasil.
Yang selanjutnya ada pandangan Islam tentang bisnis. Jadi Islam memandang bisnis sebagai salah satu bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat. Laba dalam Islam dianggap sebagai amanah yang bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial seperti melalui zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan nilai-nilai spiritual, di mana keberkahan dan manfaat bagi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan laba. Selanjutnya ada perlindungan kepada konsumen. Jadi Islam memberikan perhatian besar pada perlindungan konsumen dengan melarang praktik penipuan, manipulasi harga, dan penyembunyian cacat barang. Jadi penjual wajib bersikap jujur dan memberikan informasi yang jelas terkait barang atau jasa yang dijual. Yang terakhir ada bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Jadi Islam memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam bagian laba, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara seimbang. Jadi modal kerja sama berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sangat dianjurkan karena mencerminkan keadilan dan solidaritas. Baik, terima kasih penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.